Pas jauh-jauh itu anjir bang, ada suara-suara ini anjir, suara binatang apa sih kalau hutan? Iya. Gitu-gitu bang. Gue nggak pernah make upin seumur hidup nih, bedak gue nggak nempel di kulit orang kecuali orang mati. Di atas nggak ada siapa-siapa. Kok ada yang mandi? Nah pas setelah kok ada yang mandi, tiba-tiba suara gayung, biur, pada kabur akhirnya bang. Korin bisa jadi korin, ya bisa jadi jin lain juga. Tapi abang kan nggak ada di rumah saya saat itu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Udah ada ngapain nih bang? Nongkrong bang. Oh, nongkrong istirahat ya? Udah nggak kerja ya? Iya betul. Ya ini kita Aduh, bang. Apa tuh? Lagi gak ada konten nih. Oh, iya. Mau bikin YouTube, mau bikin konten nih bang. Oh iya. Mau pada cerita kagak? Kita mau keluar sih. Ya begitu, mau pada cerita kagak nih? Boleh. Apa ini? Ini makanya. Tapi ini kita tadi sempat ini juga mang. Apa? Tadi Mas Hendra sempat ada cerita sedikit tentang horor mang. Wah kayaknya seru banget. Emang serunya ditampilin di The Bill TV Lebih situ ya, bener nih ya. Apa di Whisking? Lebih TV aja. The Bill TV aja ya. Ya oke. Udah, gua Coba opening. Mas, ini coba Bang Mobil urus. Saya mau rebahan dulu. Ini pegang. Saya opening dulu bang ya. Ayo opening silakan. Balik lagi di channel The Bill TV. Halo para sohib, apa kabar semua? Nih gue sekarang bareng teman-teman. Halo para sohib, apa kabar semua? Jangan tahu ah. Ya. Halo para sohib, apa kabar semua nih? Sekarang gue bareng teman-teman kerja gue nih. Sekarang mulai pada nongkrong, pada istirahat gawe. Nah, sekarang gue satu persatu pada mau cerita horor nih katanya nih. Langsung gue tanya aja nih ya. Bang, tapi Ya, ngomong dari siapa nih? Apa nih? Saya mau tanya, itu kalau sohib tuh artinya apa tuh Bang? Sohib tuh artinya sobat goib. Sobat gue, Bang. Berarti ente sohibannya bukan? Ah, bukan. Ya. Oke. Ya. Nih Bang kan ngomong kalau saya udah nih Bang ya waktu itu sempat cerita kan. Lah ngapain dibari lagi kalau gak mau cerita? Ya cerita juga. Ah ya udah, mungkin Abang tanya teman-teman yang lain dulu kali ya, basa-basi segala macam ya. Silakan Sandra ya. Jangan gue deh ibu dulu. Ayo coba Bang Ibor. Tadi kan kita ngebahas sebelum Bang Mobil datang tuh kita kan sempat bahas-bahas horor Bor. Yang lu bilang katanya kaki lu ditarik monyet, setan monyet. Siluman monyet apa tuh Bor ya? Kenapa? Iya, yang siluman monyet itu gimana tuh? Nih Abang Ibor selama perjalanan hidup pernah ngerasain cerita horor gak apa gesekan sama jin sama Biasanya kan berantem dong. Pernah deketin doang. pernah waktu itu. Jadi cerita gini bang. Tepat setelah kematian nenek gue nggak tahu nih yang dalam rangka 40 harian atau berapa hari gue nggak tahu lah, intinya di rumah gue kejadiannya. Nah di rumah itu gue cuma bertiga, gue, abang gue dan saudara gue. Nah rumah gue tuh 2 lantai bang, di atas tuh ada kamar mandi. Nah setelah kamar mandi doang ada. enggak ada, maksudnya ada kamar mandi, ada orang lain. Aku siapa sih? Saya bocah. Iya. Saya mau nanya yang serius. Di atas doang kamar mandi, di bawah kagak? Enggak ada. Ada juga. Ada. Nah kejadiannya tuh entah habis ngelayat atau pergi kemana gitu. Nah bertiga nih. Nah setelah udah sampai rumah, biasa tuh istirahat, capek kan. Nah terus nggak lama kemudian di atas itu ini bang, tiba-tiba air kamar mandi gue nyala. Air kamar mandi nyala? Iya tiba-tiba nyala keran, tet. Pas nyala, 3 orang ini pada kebingungan. Nah saudara gue nanya, itu di atas siapa? Di atas nggak ada siapa-siapa. Kok ada yang mandi? Nah pas setelah kok ada yang mandi, tiba-tiba suara gayung, biur, pada kabur akhirnya bang. Termasuk lu? Iya semuanya langsung pada, wah nih kayak nggak mungkin nih. Kabur semua gitu Bor. Kabur semua langsung kunci pintu. Kabur keluar, tolong. Kayak kebakaran. Ini serius Bor tadi. Serius ini bener. Itu kejadian jam berapa? Bang? Itu siang bang, malah jam ya masih cerah lah bang, pokoknya masih cerah.
Terus Itu setelah nenek dimakami. setelah enggak udah lama kan. Oh, udah lama. Aneh bilang 40 harian. Oh, 40 hari ya, sorry. Setelah 40 harian. 40 harian. Iya. Terus tiba-tiba suara keran nyala. Terus itu siapa yang mandi? Langsung suara gayung biur langsung pada kabur bang tiga-tiganya tanpa basa-basi. Langsung akhirnya ke rumah saudara yang lain deh. Udah gitu doang. Selanjutnya gimana bang menurut lu, serem nggak? Apa ulang nih? Iya, kalau ngalamin mah serem. Serem. Cuma kalau kejadiannya malam apa? Kata tadi ada bilang siang sore. Abang ada Iya, pembahasan lagi? Kejadian siang ya? Siang. Siang belum, nggak terlalu serem sih. Cuma menurut ente tuh siapa kira-kira? Itu gimana bang kalau misalkan orang kan, masanya kan rumah sepi. Rumah sepi, terus tiba-tiba kita datang bertiga, nggak ada siapa-siapa. Siapa lagi bang yang tiba-tiba nyalain air terus buyur begitu, siapa lagi kalau bukan. Tapi lu sempat kayak mikir kalau misalnya gitu mas bro, kayak apa gitu, suara apa? Enggak, itu udah susah buktiin ya, karena itu tadi, karena orang rumah kosong, Iya pada sih. pergi semua, dikunci, siapa lagi buyur. Ya udah akhirnya pada kabur. Tapi perkiraan kalau secara apa namanya, secara supernatural mikirnya apa setelah almarhum nenek lo apa gimana? Sempat mikir Ya apa sih? waktu pas itu sih enggak ya, soalnya kan ya, katanya kan apa, kalau orang baik pasti arwahnya nggak bakal gentayangan atau seenggaknya nggak gangguin lah tuh, jadi ya nggak bakal mikir ke sana. Mungkin pas besok-besokannya, oh iya mungkin gara-gara itu kali ya. Ya ini persepsi doang lah, bukan sampah doang. Rinding. Iya, berarti bukan korin ya. Bukan. Kalaupun itu bukan arwah nenek, karena setiap orang meninggal itu udah pasti langsung di alam kubur. 7 langkah tuh. Nah, kalau misalkan 7 langkah kita ngambil 8 langkah cuma diem aja, belum ntar ditanya ya. Antum saudaranya bukan. Saya disebutin saudara. Kalau bukan saudara kagak ngaruh. Mau nginep di situ seminggu kek. Iya, tapi bener kayak yang di film apa namanya tuh, yang Jepang tuh apa sih? Pengabdi setan. Pengabdi Yang setan. Pengabdi setan tuh itu yang anak kecil tuh ngomong kalau misalnya dia udah jalan, gue lupa berapa langkah gitu 7 katanya. langkah. 7 langkah katanya, nanti si siapa ditanya malaikat tanya segala macam, akhirnya kan dia nahan tuh si adenya ngapain, kata si kakaknya gitu sih. Yang Jadi kalau ada tanggapan, wah tuh nenek bukan, karena nenek udah di alam kubur. Paling Mungkin- korin itu. oh korin. Korin. Korin artinya apa tuh bang? 2 haji dia mah, 20 dah haji ya. Torik, itu torik, beda itu torik bang. Itu torik. Korin nih sesosok jin yang dilahirkan bareng sama kita. Oh gitu. Jadi dia selalu menampik kita, makanya dia tahu kebiasaan kita, kesukaan kita, hobi kita, semuanya tahu. Tapi mirip kayak kita bang. Mirip banget. Bukan sih, ini lebih ke korin. Tapi kalau kita mati, dia kagak mati, dia hidup. Tapi Makanya, ada di bumi gitu. tapi ada di dunia dia nggak bakal mati. Oh. Kecuali hari kiamat. Korin kita mati nggak? Enggak ada. Lo ketemu korin. Doppelganger gitu bro. Bang, tapi kan pernah nih, gue juga pernah nih ceritanya. Nih apa? Ceritanya nih, ini agak, gue juga agak bingung Bor. Ini sebenarnya gue selalu pengen masukin ke akal, cuman kayak aneh gitu Bor. Nih jadi ceritanya gini. Di luar nalar. Di luar nalar. Pengen nambahin. Nah jadi gini bang, pas kan ceritanya nih, nyokap gue tuh suka ngaji nih kalau malam Jumat ya, ya kan. Nah saat itu gue gawe nih, lagi masuk kita sampai malam tuh, syuting sampai malam kita. Itu kalau nggak salah bener persis malam Jumat. Nah setiap malam Jumat kan kalau ibu-ibu ngaji ya. Nah singkat cerita, nih gue belum diceritain, gue nyampe rumah itu kisaran jam 11, jam setengah 12 lah. Gue nyampe, tumben nih bang, nyokap gue kok di depan pintu belum tidur gitu kan. Biasa tuh Pas dia itu kamar pintu rumah. pintu rumah. Jadi gue kaget kan, kata gue tumben banget nih nyokap kok belum tidur. Nah setahu gue ke nyokap gue kalau nggak bisa tidur itu kalau nggak sakit pikiran apa gitu, kepikiran apa gitu, yang gue mikirnya sakit lah nyokap gue ya. Gue tanya enggak, terus gue tanya lagi pikiran apaan. Gue manggil nyokap tuh nenek, nek mikirin apa nek, nggak ada gitu. Nah gue makan nih bang ya kan, gue makan segala macem, cerita tuh Bor, dia Bor, nyokap tadi ada ibu-ibu nyamper. Nah nyokap gue kan kebetulan orang Sunda nih bang. Bukan kebetulan. Memang orang Sunda. Memang orang Sunda. Nah memang orang Sunda. Jadi kan kalau orang Sunda tuh kalau
kakak perempuan dipanggil teteh ya, lebih tua gitu ya, kan nyokap lebih tua gitu daripada itu. Jadi orang-orang manggil teteh gitu bang di lingkungan. Akhirnya si ibu-ibu tuh nyamper, assalamualaikum teh gitu. Dia tuh ceritanya mau nyamper sekaligus mau ngambil apa speaker. Nah ternyata nyokap gue udah berangkat kan. Nah gue tuh di sebelah gue tuh ada kontrakan rumah gue lah gitu, kontrakan gue gitu. Terus dia ibu-ibu yang kontrak ini bareng juga sama nyokap udah jalan. Assalamualaikum, teh ngaji nggak gitu. Nah dijawab dari dalam rumah bang. Waalaikumsalam kata gitu. Udah berangkat dia bilang gitu. Tapi suaranya suara laki katanya. Suara laki. Nah terus dia langsung jalan biasa. Dia agak mikir gitu kan. Nah dia nyampe, dia ngomong, teh udah jalan duluan gitu kan. Iya tadi buru-buru soal ditungguin sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Teh di rumah si Wisnu udah pulang gitu. Soalnya kan kalau sopan santun nggak mungkin bang, masa ngomongnya pintunya nggak dibuka, ya nggak sih? Kan pintunya ditutup keadaannya. Nah sangkanya dia tuh kayak nggak sopan, sayanya dipikirnya saya kan belum pulang si Wisnu gitu kan. Nah terus di dalam siapa? Dijawab sama nyokap pakai logika, mungkin di sebelah tetangga jawab udah berangkat. Nggak ada, di sebelah juga kan mengaji kosong gitu katanya. Nah dari situ nyokap kepikiran tuh bang, dia sampai ngomong gini bang, saya berani ambil Quran, saya berani sumpah Tuhan, dia bilang gitu. Suaranya dari dalam rumah teteh, dia bilang gitu, suara laki katanya gitu. Nah nyokap kepikiran bang, ibu-ibu kayak anak kecil ternyata bang. Jadi nggak kita doang, kayak misalkan anak kecil, lu pulangnya gimana lu, sama ibu-ibu juga ngomong gitu. Ledekin. Teh nanti pulang gimana teh kalau Wisnu belum pulang gitu, ntar gimana lu gitu. Ayo sama saya aja teh, ditakut-takutin gitu bang. Akhirnya nyokap nggak bisa tidur tuh, udah nungguin saya gitu sih. Nah terus nyokap cerita gitu. Nah ketakutan nyokap tuh mikir, ini jangan bapak gitu bang. Nah saya langsung kayak, oh ini kayak Korin kali ya gitu. Iya enggak bang? Korin bisa jadi Korin, ya bisa jadi jin lain juga. Tapi abang kan nggak ada di rumah saya saat itu. Ya kan abang bisa tahu itu Korin? Pertanyaannya nih, jin apa orang nih? Ya dugaan kita berdua tuh ya kayaknya mah jin. Jin. Ya kan tadi saya jawab, kalau kagak Korin jin. Lah abang tahu dari mana? Batman. Kayak konsultasi. Iya berarti Korin ya bang ya. Korin. Nah tapi ditanya gini kan, pendapatnya sama kagak suaranya? nah suaranya ditanya kan suaranya kayak siapa, dia nggak bisa bilang itu suara bokap, cuma bilang suara laki-laki. Dia bilang kayak gitu. Bisa jin Korin, bisa jin ya sama sih, cuma sebutan Korin itu karena jin pendamping aja. Jin pendampingnya aja ya. Yang menyerupai. Mungkin mungkin apa gitu ya. Iya. Jadi jin itu bisa menyerupai semuanya. Jadi tidur nih, datangin mimpi, itu jin. Misalkan menyerupai seseorang, bokap apa, itu mimpi jin yang menyerupai. Cuma satu jin yang nggak bisa menyerupai. Nyuruh apa tuh? Nabi, dia nggak bisa. Makanya bang, kalau udah aku ketemu Nabi di mimpi itu, nggak mungkin. itu karena jin itu nggak bisa menyerupai mimpi, nggak bisa menyerupai jin. Nah bang, kalau misalkan jinnya tuh nyerupai Thor, nggak bisa ya? Ya misalnya nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Bisa kalau itu biasanya sugesti. Ngomong loh. Ya udah, Mas Hendra, iya. Panjang ceritanya. Iya boleh tuh. Mang, tapi serius mang, kita cerita soal Kalau Mang. gua biasanya bukan biasanya ya, pas cerita horor gua pengalaman kemarin gua belum lama sih, 2 tahun lalu kayak naik gunung saya. 2 tahun yang lalu udah Wah, lama. ini serius nih. Lumayan sih, lumayan lama. Jadi abang ceritanya mau naik gunung. Iya, Gunungnya gunung apa nih? Gunung Gede. Gunung Gede. Pada saat itu Oh, yang tuh, di Ciputat itu ya? buset, bukan di Bogor ya. Bogor, Gunung Gede. Oh, Ciputat. Bogor sonoan dikit dah. Iya. Itu pas bulan Agustus apa? Agustus harusnya kan cerah kan? Bulan Agustus biasanya cerah nggak sih? Iya. Ya. Desember hujan. Desember hujan. Kalau Juli hujan tuh busnya pasang hujan. Ya, September. Nah itu Pak kayak bulan Agustus bro, Pertengahan lah ya. pertengahan. Jadi tuh di Soalnya bulan berat kan dingin ya. iya dingin banget. Enggak ada ya. Enggak ada. Lanjut aja, lanjut aja. Enggak ada ya. Lanjut aja. Ini mah langsung aja nih. Iya, langsung. Sangat aja. Jadi tuh saya berlima nih sama tetangga nih, emang bocahan saya berlima dah tuh berangkat dari rumah pagi apa ya? Pagi dah tuh. Malam. Nyampe sono pagi. Nyampe sono enggak pagi, jam 11 dah. Malam. Jam 11 malam itu ke base camp. Dan ke base camp
apa tidur dulu di base camp, paginya langsung simaksi jalan. Nah, Jalan tuh. jalan di trek nih. Pos 1 masih aman. Pos 1 udah nggak ada macem-macem, aman tuh, ngambil air masih bisa dibawa kan. Di jembatan kalau Abang tahu, agak tahu ya? Sambalado, jembatan Sambalado. Bukan, jembatan merah. Karena dicat. Iya. Ada Jepang jembatan Mampang. Nih dipotong mulu. Iya aja. Jadi di pos 1 tuh aman aja, cuaca masih cerah, mantap tuh, view pemandangan langit biru segala macam, teman senyum pada, wah naik gunung nih pos 1. Baru pertama kali tuh. Pertama kali tuh rame-rame semua. Berlima doang. Iya maksudnya pertama kali semua tuh. Iya. Lima-limanya baru. Iya, kebetulan 5-5 yatim. Iya, yatim jalan-jalan lah. Iya, gitu iya, ya. Iya, oke. Jalan-jalan pos 1, pos 2 biasa. Perjalanan dari pos 1 ke 2 ya capek lah kita, Iya. apa ya, istirahat sambil ngerokok gitu kan, nggak bikin kopi, Karena nggak sempet. Emang waktunya tuh kita sebenarnya ngejar waktu bang, Ya. karena kondisi ya fisik Iya, ini lemah kan- lah, Iya. fisik lemah lah, gimana sih yang nggak biasa kagak olahraga tiba-tiba naik gunung. Gimana sih? Iya lanjut. Dari situ masih lancar tuh sampai pos 1, pos 2 istirahat bentar-bentar ngerokok, pos 3 lancar. Nah pas nyampe pos 3 itu udah jam 12 mendung, kabut datang kemari. 12 siang. 12 siang, masih jam 12 siang. Saya ngontrak tuh dari pagi jam 7. Jam 12 siang baru nyampe pos 3. Nah, Harusnya posnya berapa emang? Harus sih kalau normalnya tuh bisa udah 4 bro. 4 bos. Iya, tapi nggak juga sih. Sebenarnya malah karena fisik aja ya, fisik Iya. lemah. Jam 3, jam 12 kabut lewat deh. Udah gelap, wah hujan nih gimana nih. Hujan deras, buat udah putih semua bang. Saya di pos 3 tuh sampai gelar apa, matras. Biar kagak becek. Ada warung kan tuh pada tutup tuh di situ. Pada tutup di situ warung, udah kita gelarin matras banget tuh di situ, gelarin matras. Bocah kan pada kedinginan ya. Diskusi tuh kita di situ. Ini gimana nih, kita lanjut nggak nih? Pada diskusi dulu. Kata tukang warungnya. Agak ada teman-teman gua. Ada yang kan tutup katanya. Lanjut. diskusi tuh. Kalau saya pribadi kan penasaran ya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah turun tuh tanggung. Ya. Jadi langsung aja pendapat satu-satu. Nah. Saya tanggung bro, kalau misalnya ini mah tanggung dikit lagi nyampe nih, kata gua gitu kan. Nah, terus teman satu lagi yang dua kan udah pernah naik nih. Yang dua udah pernah naik berdua. Tadi kalau udah begini mah mendingan turun, kata dia begitu kan. Nah, gue yang bertiga masih baru nih, penasaran bang gitu. Jadi agak cekcok tadi situ. Lanjut. Itu lama tuh nyampe jam 2. Debat itu. Iya, 2 lebih lah. Sampai jam 2 lama banget kan. Lama-lama akhirnya hujan berhenti tuh tiba-tiba, kagak tahu tuh. Kok kata teman gua digentut hilang hujan. Karena emang enggak kali. Itu hilang hujan. Tahu ceritanya Gimana begitu. sih kalau hujan kalah itu? Nah, langsung dah gua lanjut. Nah, akhirnya kita ambil keputusan lanjut Lanjut berlima nih. Lanjut Jalan berlima. ke pos 4. ke pos 4 Dari jam 2. Jam 2. Jam 3 kurang dah. Tadi jam 2 kan di tenda. Oh iya, di jam 3 kurang. di warung. Di situ udah maghrib, Bang. Gua coba ada dia maghrib kan dengerin aja. Ada aja suaranya. Ada kan kalau misalnya kita malam hening ya. Oh, Kalau hening malas. malah soal kan juga dataran tinggi bro. Kedengeran bang. Kalau kedengeran dikit. Oh iya. Itu Saya semen aja kali ya. Tempel di sini. Gini. Iya. Pas ajan kan gue bawa satu apa non Islam satu ya non Islam. Lagi bengong dengerin aja. Nah pada diem banget, pada ngeliat pocong apa, pada begitu bang, nyeletuk, masih pada nengok. Ngomong apaan lu? Iya sembarangan. Bocong ngomong sembarangan. Ini mah beneran bang. Bocong ngomong, buset, pada ngeliat pocong lu, buset diem banget. Begitu bang, buset kata gua mah. Dari situ, ya udah bang, Udah mulai aneh. bang. Contoh Nih ya, ada orang Kagak usah dituntun. nggak apa-apa, tapi benar. Ya apa maksudnya? Jangan dituntun. Tapi benar nih. Pas kejadian saya naik itu jalannya trek ya, trek ke Gunung Gede itu berubah bang.
Jadi emang yang udah berapa kali naik Gunung Gede tuh ngerasain tuh perubahannya jalannya Gunung Gede. Nah, gua kan memang baru pertama kali kan, jadi gua kagak tahu bang. Jadi gua jalanin bae tuh, naik. Ya udah, gua udah mau nyampe. Lagian ini kan fix ya. Bener dia racing kali ya. Takutnya sember aja suaranya. Agak aman. Udah bingung. Jadi udah dari abis maghrib, udah tuh gua nggak bawa senter ada bawa tapi di bawah banget kan, kondisi gelap, pakai HP flash, nyalain jalanan udah pada becek jeblok, jalanan begini mulu bro, naik akar batu, Pasti. wah pleset mah sering udah begitu becek soalnya. Udah gua naik, udah mau nyampe Surken ya, Surya Kencana apa ya namanya. Iya. Nyampe Surken, gelap banget bang. Gelap banget ya, Gelap soalnya kan banget. luas gitu kan. Luas, gelap. Tapi udah masih rapat kagak tuh pohon-pohon udah. Wah, udah mau lega Udah bang. lega. Terus itu, gua sampai ngeluh bang, ngeluh dalam diri gini ya. Aduh, kagak nyampe ini gimana? Ini kaki gua pada sakit gitu bang. Gua naik, wah beneran gelap. Banget ya. Ini nyampe malam gua. Jam Gua naik tuh 12 jam nggak ada bang. Gua nyampe tuh jam 12. itu nyampe di puncak Surken. apa di Surken? Baru Surken bang. Baru Surken. Lu berarti pakai ini flash doang. Flash doang. Sama si abang-abangan yang kapal itu kagak bawa apa-apa dia. Dia cuma berdua doang. Dia pakai flash doang, Bang. Udahlah, mau gimana nih? Lanjut tanggung begitu kan. Ya udah, pakai flash udah nyampe, tiba-tiba kan udah di Surken, di situ ada warung tuh. Kalau misalnya udah nyampe Surken ada warung tuh. Warung 2 waktu itu masih 2. Mungkin kan udah nambah pas saya balik soalnya dibangun lagi. Iya. Cuma naik sebentar balik lagi. Udah jadi warung. Cepet ya. Iya, nah dari situ Lanjut. dari situ nah horornya nih bang. Dari tadi belum ada orang nih. Belum, itu emang agak panjang gitu. Iya. Nah horornya nih ternyata pas saya naik itu kan malam Jumat. Enggak, naik malam Kamis. Nah, naik malam Kamis ternyata dari Kamisnya itu ada yang kalau misal kita lintas, kita kan lewat Cibodas ya. Ya. Saya dapat cerita dari orang yang lewat. Biasanya kan mau di gunung sapa-sapaan bae kan, Betul. ngobrol, minta kopi, minta apa kek, minta duit lah 500 kalau ada. Ini ngobrol ternyata di malam itu, malam Kamis itu yang di lintas Cibodas yang di jembatannya tuh katanya ada yang sambar petir di situ bang. Sambar petir. Iya, sambar petir sih. Lo gua kaget, syukurnya gua kagak lintas. Kalau gua lintas gua sambar juga. Iya, makanya sambar petir bang. Tapi meninggal. Meninggal bang, langsung digotong katanya. Tapi serius. Meninggal bang. Saya itu bapak-bapak itu yang cerita. Meninggal sendiri doang dia katanya kena. Bisa-bisanya petir kenain dia ya bang ya. Kosong. Kosong Ya, bro. pastilah. Didiemin dulu kan. Wah udah matang belum ya? Iya. Tinggalnya masih bentar. Lanjut. Lanjut bang. Terus itu digotong udah. Bocah pada kepikiran bang, abang-abang, bapak-bapak cerita di gunung pas lagi naik gitu, kagak nyantai kan begitu bang. Pada diem aja udah. Terus ya udah malam-malam pasang, gua dirin tenda jam 1 malam. Ya itu malam di Hujan-hujanan Ya. di puncak. Bukan puncak pas ya. Iya. Di Surken ya, di Surken. Surken. Iya. Dirin tenda jam 1 udah tuh nyantai. Tidur kagak bisa tidur Karena karena capek. tapi gak bisa tidur bro. Nah pas di tenda juga tuh bang, lagi musim-musim hujan tiba-tiba kan getar semua bang, Apanya kayak geter? gempa begitu. Iya. Tendanya geter. Iya, bawah apa sih, alas ya. Iya. Getar aja pada panik. Serius? Terus apa nih jam 3 kalau nggak salah. Wah apa nih, pada ngapain nih? Padahal temen gue pada rebahan. Tapi goyang gitu mah. Oh ya anjir, apa sih kayak perpindahan lempeng. Nggak tahu, tanahnya goyang gitu. Iya. Tanahnya goyang, kan pada kagak bisa tidur ya. Jadi ngerasain, lu ngerasain ya? Sini pada goyang. Lindu kalau bahasa kampung tuh lindu. Lindu kali, anjir panik banget bang di situ bang, pada keluar. Pada keluar dulu tuh, dia udah berhenti tuh, dinginan gua. Gak penting ya. Lanjut. Ya udah, langsung turun aja nih, gua udah
sono. Gue pokoknya muncak ke Gunung Gede itu jam 12. Gue baru apa sih namanya? Summit ya? Summit. Nah, sampai jam 12 siang udah kagak ada apa-apa, habis hujan putih semua, udah turun lagi. Dan langsung beres-beres turun tuh mulai sebelum maghrib jam setengah 6 turun, udah mulai turun, nggak ada apa-apa tuh sampai pos 4 nggak ada apa-apa. Terus nyampe pos 3 lagi nih, hujan lagi. Nungguin lagi sampai jam 9 gua. Iya. Sama kita nungguin horornya juga. Hujan lagi, nungguin jam 9. Turun lagi nih jam enggak, ini serius, turun lagi ada mau nyampe pos 1 apa ya, ini langsung skip aja ya. Oke. Nggak ada apa-apa soalnya. Iya. Sampai pos 1 gue udah capean bang, kunang-kunang pala gue, pala lu nyala dah. Enggak. Kalau lu nyala kunang-kunang. Hewan kurang. Iya. Ini Ngerti nggak? ya gue lagi mikirin horornya kayaknya di rumah di ujung-ujungnya. Setan gunung ikut ke rumah nih, horor di rumah. Iya, salah. Ini beda nih, lanjut. Enggak, ini orangnya nggak horor sih sebenarnya, cuma gue pas istirahat di situ kan teman-teman barisannya rapet, apik banget nih, kagak ada yang mencar-mencar. Gue duluan, kagak ada begitu. Pada saling jaga, anjay. Udah saling jaga. Pada saling jaga bang di situ. Udah gue mau turun pos 1 tuh. Udah gue diem aja bang, bengong ya gue. Capek istirahat dulu kali ya, istirahat. Gue duduk aja di tanah kan, di akar. Bengong aja gue. Lah, gue ngeliat city light anjing bang. City Light. Iya, liat kota. Iya. Gue liat kota, lah udah mau nyampe nih bang, gas lagi dah. Kata gue begitu Itu kan. di Fata Morgana apa? Mungkin kali ya, capek kali ya. Iya kali mah Saranjana. Goblok anjing. Atlantis. Ciputat no. Nah, akhirnya lu lihat lu pikir itu Udah mau kota, nyampe. Iya. turun dah tuh. Nah, iya, gua kan bilang disuruh udah istirahat dulu aja. Pas gue istirahat itu gue ngeliat, lah itu mah udah mau nyampe, gue nunjuk gitu. Iya. Itu mah udah mau nyampe. Pas gue lihat itu, udah lanjut lagi. Ya temen gue, ntar dulu. Udah, ntar dulu bentar, udah turun lagi. Gue udah ngeliat kota terus tuh. Apa lihat lampu-lampu turun. Kata gue masih jauh banget. Maksud gue rumah warga gitu mah. Nah, masih jauh banget. Pas jauh-jauh itu anjir bang, ada suara-suara. Ini anjir, suara binatang apa sih kalau hutan? Iya. Gitu bang. Ya, cepuk. Bocah. Telepon. Nah, tapi anehnya tuh pada beda-beda dengernya. Ada yang suara monyet, ada yang suara anjing gitu bang. Pas turun ya. Pas Oh iya, turun, berarti iya. misalnya lu denger apa? Suara ini burung. Nah, teman gue atau lu dengerin suara monyet. Lah, gimana? Headset kali. Kagak nih pakai headset gimana? Monyet. Gue nggak tahu itu real banget bang. Pas cerita sampai cerita di rumah juga. Tapi pertanyaannya tuh yang tadi lu lihat kota itu, lu turun-turun masih ada kagak nih? Kagak ada itu pas setelah gue turun denger suara-suara itu karena Ternyata terang-terang itu apa? kagak ada bro. Nggak ada. Masih jauh banget sumpah. Kata gue mah ini ya mikir positifnya, gue capek sih ini. Ya, Pala udah kunang-kunang nyala. Pala udah kunang-kunang. berarti ini lu dengernya burung. Gue denger burung, kawan-kawan gue denger Monyet. monyet, terus anjing. Tapi Iya. tapi beneran Bener itu. Tapi gua pernah dengar orang cerita horor di gunung kalau dia pas turun gunung, Abang bilang gumi. iya, Iya. ngeliat tuh yang lampu-lampu itu, malah Apa orang namanya? dia pikir ngeliatnya itu para pendaki yang lagi mau naik malam-malam Ya. pakai apa namanya headlamp. Nih fun fact. Ternyata itu kata orang situ itu orang-orang yang kesesat, yang nggak pernah ketemu. Tapi Oh iya, serius. Ceritanya begitu katanya mah. Tapi fun fact-nya nih bang, gue turun malam Jumat. Gue ketemu pendaki, baru banget ketemu pendaki pas di pos habis Simaksi. Udah tuh 2 orang doang. Kagak ada orang lagi. Kagak ada orang lagi bang. Itu beneran nih, 2 orang lagi baru pada naik. Mau masuk pos 1. Maksudnya goib yang orang-orang kesesat Bisa itu jadi. tuh katanya. Mungkin yang hilang kali. Yang hilang, yang nggak pernah ditemuin lagi arwah aja Bisa katanya. Tapi kalau temen gue tuh bilang kalau kayak gitu kita kecapean Fata Morgana bang. Kalau di logika Bisa. Kayak lo di padang tandus nih ngeliat Iya. kayak air-air Air. padahal bukan lu samperin. Kagak ada. Air padahal. Kata Morgana. Karena pikiran aja gitu kemana-mana. Ya udah, dari situ ya. Dari situ ya. Kapok naik gunung lagi. Sebenarnya pengen lagi. Pengen Bang. lagi. Tapi nggak ada waktunya. Kan waktunya. Iya, udah gitu aja sih. Iya bagus ceritanya. Minuman.
Menurut abang gimana? Jangan cerita kan. Ceritanya agak lompat-lompat. Bisa udah komentarin. Ngomong apa sih lo? Tadi kan abang udah ngasih intinya tuh, inti cerita saya. Oh bukan, itu si apa Jin, ternyata Apa tadi? Snow Jin, Korin. Nah kalau si Dikol ini apa ceritanya? Apa ya? Oh kecapean. Perkara hujan. Terus kalau suara-suaranya wajar gitu. Wajar di hutan mah. Iya, kan? Kalau ngomongin tadi itu Patung Tunggal bisa jadi capean. Berarti kagak serem ya? Karena pertama hujan. Cuma tadi makanya gue sambungin sama orang yang cerita turun gunung lihat banyak headlamp, lampu kayak dia pikir nih orang-orang lagi pada naik nih. Ternyata pas diterusin ke bawah malah kagak ada orang, sepi. Perkara itu katanya orang-orang yang selama ini hilang udah kesesat gitu. Bisa jadi Cerita katanya. rakyat ya? Cerita rakyatnya begitu. Oke, Gitu. boleh. Ya gitu aja bang. Terakhir kita Mas Hendra. Mas Hendra. Tadi Mas Hendra cerita serem banget Gimana, bang. Bro? Gimana tuh? Belum ya. Mas ini kurang serem. Lumayan serem. Kurang serem. Mas ini harus gong banget nih. Pakai kacamata lu nggak? Nih emang ini kenapa abang tiba-tiba teman-teman di shoot gitu bang? Ini temanya apa tuh bang? Ambil kenapa tiba-tiba lagi nongkrong tiba-tiba di shoot itu? Kita syuting kenapa tuh abang? Kan tadi emang abang yang ide. Karena apa? Ini eksklusif orang begitu kayak apa kayak? Apa kayak gitu? Nah ini kan karena kalian. Iya eksklusif Iya. nih gua. Ya nih gua kenapa nggak satu-satu gua podcastnya jadi bareng karena ini eksklusif nih. Apa sih? Eksklusif. Gitu. Udah langsung aja ke cerita ke Mas Hendra. Jadi kejadiannya jangan lu. Lanjut cerita. Nih Jadi- bang, fun fact ya, dia orang Bogor. Pasti ada cerita tuh bang. Biasanya gitu. Oh gitu. Karena aku bisa cerita kali bang. Saya belum dengar. Oh iya. lanjut. Oke, silakan Mas Hendra. Ini aja sih apa pengalaman selama syuting. Ini seru nih syuting. Dapat dong. Iya. Mbak, soalnya nih kalau syuting pasti serem nih. Iya. Tarik. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Gue tuh di dunia film udah lumayan lama. Cuman banyak orang juga yang ngalamin dan banyak orang juga yang cerita gitu karena takut akan ke expose pertama lokasi atau akan dibilang bohong kayak gitu. Cuman ini gue ngalamin sendiri di tim gue. Jadi satu ketika gue ada syuting untuk iklan, cuman bukan iklan komersil. Itu di bukan gedung ya, apa namanya? Gedung dan Kebalik gitu aja ketawa. Iya, gudang. gudang itu di Jakarta Barat. Oh, dia masih di Jakarta nih lokasinya. Mau kemana Pak? Bentar, Bang, bentar. Lanjut aja, Bang. Jadi ngelos gitu, terus kebangunannya tinggi, namanya kan apa kayak maksudnya jarang banyak orang yang aktivitas di situ. Nah waktu hunting itu manajer lokasi gua nggak cerita bahwa si penjaga itu bilang jangan berbuat sesuatu yang aneh-aneh di situ. Pertama minum alkohol, terus ngomong yang aneh-aneh, terus berbuat maksiat, dia nggak cerita. Sampailah di hari syuting, datang tuh semua pagi-pagi fine-fine aja, nggak ada apa-apa gitu. Sampai akhirnya menjelang maghrib, kan talentnya banyak nih, pemain pendukung itu kurang lebih ada 20-an. Cuman ini nggak ganjil nih, udah dihitung nih ada 24 lah. Anak make up ini biasa nih, make upin, diajak ngobrol sampai pas mau maghrib. Tagnya itu kebetulan kan malam ya, ada salah satu pemain yang reschedule harusnya malam. Ada satu orang pemain pendukung itu di make up terakhir, diajak ngomong diem aja, itu matanya kosong gitu. Cuman si temen gua anak make up ini cuek aja, ngajak ngobrol. Nggak sadar atau gimana tuh? Enggak, ngajak ngobrol, diem aja. Cuman yang dia mulai berasa beda di tengah-tengah dia make up. Ini kok kulitnya nggak kayak kulit orang, make upnya nggak nyerap. Dia bingung, make upnya nggak nyerap gitu. Dia cuma ngomong diem. Cowok cewek? Cewek. Kelopak gitu. Iya, make upnya kok luntur terus loh, pecah gitu loh, kulitnya pecah. Kayak kulit yang bener-bener udah nggak ada darahnya, kulit mati gitu. Udah di make up, diajak ngomong diem aja, ya udah dia cuek. Akhirnya pas mau syuting
Udah tuh dipanggilin ke lokasi satu-satu. Pas mau blocking dihitung semuanya. Dihitung ternyata ada 24. Bener 24. Anak makeup gue masuk. Tadi ada 25. Yang terakhir gue make upin. Anjay. Yang terakhir gue make upin. Saudara gue nggak percaya. Siapa nggak percaya? Saudara gue nggak percaya. Saudara nggak percaya. Nggak percaya semua. Gue pun nggak percaya. Gitu. Akhirnya dihitung ulang cowoknya berapa, ceweknya berapa. Bener, cuman 24. 24. Sampai unit gua dipanggil. Dia kan yang ngurusin agensinya dipanggil. Hitung anak-anak lu ada berapa? Ada listnya 24. Si anak makeup gua sampai sumpah demi Tuhan tadi gua makeup terakhir 25. Terus gue bilang, lu kan setiap makeupin fotoin. Mana fotonya? Gua nggak foto yang terakhir. Tapi dia ngasih tahu foto yang 24 orang itu. Ini hasil makeupnya. Ini proses makeupnya. Yang ke 25 orang nggak difoto. Itu kita bingung tuh. Udah syuting. Ini mulai aneh nih. Udah mulai syuting. Lampu mati sendiri. Udah mau mulai blocking. Genset mati sendiri. Udah gitu. Ada satu teman gue nih. Si koordinator lapangan. Sebelum syuting. Dia ke kamar mandi. Benerin makeupnya dia. Terus ada Asrada masuk. Set lewat aja. Dia nengok gini. Terus dia masuk ke satu bilik kamar mandi gitu. Set. Udah tuh diajak ngobrol sama makeup tapi gak nyaut dia. Ngeliat lo kencing, gue pengen kencing juga nih. Masuklah ke sebelahnya. Duduk tuh dia sebelahan. Kok ditungguin nih gak ada flash air. Dilihat bawahnya kok gak ada bayang. Kan toilet tuh ada bawah ya kan. Keramik. Gue mau negur tapi gimana. Lu oke kan gitu. Gimana pemain lu udah di brief semua kan? Gak nyaut. Tiba-tiba dari HT John bilang, ayo ke set yuk. Itu sih. Itu kamar mandi siapa tuh? Ayo ke set yuk, udah siap nih. Yuk main udah siap gitu. Udah pokoknya udah blocking semua. Udah siap. Lampu juga udah on. Genset udah aman nih. Dia gak berani keluar. Gak berani keluar. Dia nelfon temen gue. Begitu temen gue datang, itu lu buka dulu di sebelah. Dibuka sebelah nggak ada siapa-siapa di Oh, sebelah. ketutup. Cuma gak kekunci. Kan dia masuk duluan, Bang. Iya. Masuk duluan, dia bilang ngeliat tuh, gue jadi pengen kencing nih, ikut di dalam sebelahan. Cuman ditungguin, diajak ngomong kok nggak nyaut nih orang. Biasanya kan ada soal flash gitu kan. Ini enggak, lihat bayangannya. Mungkin dia nongkrong kali di kloset dulu. Gitu ya, Enggak, cuman tahu-tahu dari HT itu calling. Set udah siap yuk. Set udah siap say. Dia kaget dong. Berarti yang sebelah gue siapa nih? Akhirnya nelpon itu unit manager, samperin. Dibuka orang gak ada siapa-siapa. Udah yuk. Lokasi. Gitu. Jadi terus ada beberapa juga yang horor, terus ternyata salah satu talent gue bisa lihat. Gitu. Bisa lihat dan dia baru ngomong ke saudara gue, Pak di sini jangan berbuat aneh-aneh, jangan minum, jangan ngomong kasar, jangan berbuat zina. Ini salah satu talent lu ada yang buat aneh-aneh. Taunya anak artistik sebelum syuting pada minum. Di situ. Padahal udah dipantangan. Ini penyebabnya ini, makanya lu syuting gak lancar. Dipanggil anak artnya, baru ngaku dia, unit gue dipanggil. Iya waktu gue kesini memang ada larangan untuk hal-hal itu. Cuma nggak nyampein. Dia alasannya lupa. Sorry lupa karena gue ngurusin yang lain kayak gitu. Dan memang gedung itu terkenal angker kayak gitu. Sampai gue terus gue break jam 12. Gara-gara kejadian itu gue break jam 12 gitu. Nah yang anehnya itu yang pas temen gue make upin, gue sampai nggak mau syuting sebulan gara-gara itu trauma dia. Ya karena dia yang make upin, dia yang kontak langsung kan tuh pas dia bilang apa katanya nggak ngeresep. Iya, foundationnya nggak ngeresep. Kulit mati itu. Foundationnya nggak ngeresep. Seharusnya tuh yang kalau makeup tuh pasti ngeresep gitu ya Mas? Iya, ngeresep. Dan dia diginiin tuh pecah, diginiin
pada buyar. Ini anak kenapa dalam hati gitu. Cuman dia cuek kan ya, karena dia kan orang makeup harus interaktif, ya harus ngobrol atau ngomong diam aja. Jadi diem aja. Iya, ya pantesan itu anak satu gue make upin kok diem aja, tatapannya kosong, ngeliatin ke kaca aja, gue ajak ngomong gak nyaut gitu. Gue nggak pernah make upin seumur hidup nih, bedak gue nggak nempel di kulit orang kecuali orang mati, dan itu pun harus berkali-kali gitu. Karena gue punya teman perias jenazah, dia harus berkali-kali, harus bener-bener make upnya. Dia ini kayak kulit mati dan dingin gitu. Jadi setelah akhirnya tuh pas kejadian itu hari berapa tuh? Kelanjutannya syuting masih tetap jalan. Kebetulan itu syuting sehari doang. Pas hari doang. Karena sehari doang di situ. Cuma ya temen gue trauma aja, nggak mau syuting aja karena dia milih-milih tempatnya juga. Terus dia benar-benar berapa orang nih yang harus gue make up, harus dipastiin karena kejadian itu. Sampai ya itu ribut di lokasi. Enggak, gue yakin ini yang ke 25 orang gue make upin, yakin sumpah gue. Cuma gue nggak foto. Sampai ribut, enggak nih, gue ngirim anak gue 24. Yang satu siapa? Yang satu siapa? Juga ya. Bener-bener disentuh ya. Make-up bener-bener disentuh. Disentuh. Yang satu siapa? Gitu. Orang sampai dipakein ini, tatapan biar nggak kemana-mana. Sanksi mati sih. Make upnya sama temennya, cuman kan temennya ngurusin kostum kan. Jadi bolak-balik. Nggak ngeh gitu ada berapa orangnya gitu ya. Dan dibilang yang terakhir nggak langsung duduk, jadi langsung di depan pintu aja begini. Diri. Masuk gitu, masuk dia nyiapin alat, dia nggak ngeliat waktu udah duduk. Dia udah langsung ya gitu. Karena ini kayak kamu terakhir nih, yang lain udah aku make up, tinggal kamu doang. Tuh. Tapi nih orang kok diem aja, diem aja, segala macem. Dia pegang rambutnya, dia pegang. Aduh, gimana? Rambutnya dia pegang. Gitu, rambutnya dia pegang. Nah itu pemain gue ngomong, ya memang itu penunggu sini gitu, si cewek ini ada hubungannya sama ini kamar mandi. Nah kita baru berani cerita setelah 2 hari setelah syuting. Kita ada post pro, kita ngumpul evaluasi, baru pada ngomong di situ. Iya gue ngalamin gini, iya genset mati, iya lampu juga mati. Bayangin lampu udah dipasang muter sendiri lampunya. Dipaksa muter gimana tuh ya? DOP gue ngomong lampu jangan diputer, lampu udah jadi. Enggak bang, nggak diputer, balik. Segini bang puter, di monitor lihat. Ya udah tinggalin. Begitu jalan muter lagi. Jangan diputer, gue bilang jangan puter, bisa nggak sih lu? Ya nggak diputer bang. Sampai 3 kali. Ya udah rame-rame aja deh, akhirnya. Dijagain gitu rame-rame. Diputer, ditungguin. Udah nih aman, udah tinggal. Nggak muter tapi akhirnya pas. Nggak muter. Itu maksudnya gangguannya ada eskalasinya gitu. Iya. Gitu. Iya. Tempat gue yang lumayan parah itu yang di toilet itu. Iya sih anjir. Iya. Nggak dihubungin gitu ya. Di toilet. Ger banget. Enggak sih, gue meskipun gue kayak ketinggalan cerita, cuman gue nangkep nih yang serem kayaknya yang pas makeup sih, Bor. Kayaknya ini sih lu bersentuhan langsung anjay. Iya. Soalnya jin kalau udah nyampe bisa disentuh tuh energinya udah gede banget. Gue pikir yang pas di kamar mandi orangnya tuh teman dia tuh kayak kepo gitu tuh, kayak ngeliatin ke belakang. Gue ngebayangin kayak gitu, kayak ngeliatin ke belakang terus setannya ngikut anjir. Iya. Wah, film ya. Ternyata dia ya udah minta tolong apa itu juga Mas, sama. tapi dari kan lu kan lama nih di Oh iya. Anjir tuh, kirim. Itu gudangnya tuh. Aku mau jadi gue nanya Bang Mobil. Gue cuma dapat kesimpulan doang dari cerita hampir Abang ada. nggak mau nanya lagi. Mas, Enggak. menarik nih Bang, perlu dikulik Bang. Berapa menit? Berapa menit? Wah Bang, mau sejam Bang. Penasaran sih Bang, benar kalau ini. Enggak. Gue cuma dapat kesimpulan dari cerita lu bertiga tuh ada kesamaan, kemiripan. Kenapa? Gue bertiga doang, enggak berempat. Jadi tadi Mas Hendra nyebutin ada perdebatan, ya kan? Posisi sama yang nyokap lu, Ya, ada perdebatan. ada perdebatan, ya kan?
Poin kedua ada kayak larangan. Mas Hendra nggak boleh apa tadi minum, nggak boleh macam-macam di gunung. Ya nggak boleh ngomong di gunung sama, ya kan ada kesamaan. Di gudang. Iya, jadi sebenarnya mah di mana aja sebenarnya kita kagak boleh macam-macam. Ntar malah nyalain jin, ya kan? Jin udah benar tempatnya di gunung, udah benar tempatnya di laut, udah benar tempatnya di mana bangunan kosong, ya kan? Ntar kita nyalain dia mau di mana lagi? Iya. Di pohon pisang udah tepat. Iya, Iya. ngancurin dulu tau siapa? Apa bijak? Udah bijak. Yang kedua apa tadi? Yang apa? Suara burung. Perselisihan. Ya, emang salah satu tugas jin itu nggak luput dari Perselisihan. menyelisihkan manusia. Itu kesimpulan yang gue dapat. Abang nggak mau nanya lagi nih, Mas. Banyak banget mau cerita sebenarnya, Bang. Saya tadi bicara Next, sudah 45 menit. ini ini penasaran banget nih, Bang. Ya, abangnya coba tanya cerita. Gimana? Saya nanya nih di Depil TV nggak apa nih? Apa? Mas, ini gue mau nanya nih, Mas. Yang cerita paling serem lu sih? Kan ini tadi lu udah cerita nih. Yang paling serem yang sampai maksud gue kayak anjing nih gue nggak mau lagi nih ngegarap syuting sampai bikin lu trauma gitu loh, Mas. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak gitu? Ketakutan berlebih lah gitu, kurang lebihnya. Pernah nggak sih ada yang lu rasain gitu? Salah satunya barusan ya, Itu barusan tuh. enggak yang barusan gue cerita. Iya. Maksudnya salah satunya. Berarti banyak dong. Banyak berarti. Iya karena waktu itu juga pernah gue di Cibubur sih. Waktu itu gue masih Pramuka. Wiladatika, Taman Bunga, Kenapa jadi? Taman Bunga Cibubur. Nah, tanggungan. Itu memang gue syuting sinetron anak-anak. Udah jam 12, harusnya anak-anak udah pulang. Memang Siang nih. malam, 12 malam. Karena kan gue bikin itu lokasinya malam dibikin siang. Jam 12 anak-anak udah gue pulangin. So, ada anak letting nyamperin gue. Itu anak-anak nggak lu suruh pulang. Lah, udah gue suruh pulang semua, Bang. Lah itu di pojokan lagi nungguin aja. Berapa orang? Ada itu satu orang masih pakai baju SD, masih pakai baju itu properti. Gimana? Udah gue suruh pulang semua anak-anak. Sampai dia, sumpah demi Allah tadi dia di sini. Gue suruh pulang, gue suruh keset, suruh makan nggak mau, diam aja nongkrong aja. Enggak, gue udah suruh pulang. Jam 11:30 tuh gue suruh pulang. Emang gue callingannya jam 11:30. Itu salah satunya tuh. Dan itu gimana tuh? Ya udah begitu aja. Memang kalau cerita horor di syuting tuh udah biasa gitu. Udah biasa. Diresin nggak sih, Mas ya? Kalau lu bentuk yang diresin itu pernah nggak sih ngerasain diresin sendiri? Kayak entah suara kah, entah bener-bener kayak lu nih secara langsung diri sendiri gitu. Kalau suara sih sering malah ya. Suara sering banget. Malah yang parah itu anak artistik biasanya. Dia udah ngeset, vasnya bunganya dijatuhin. Apa dijatuhin? Vas bunga. Bunga. Wah, juga ya. Dia lagi masang lukisan figura, dijatuhin ditinggal. Di tengah-tengah adegan tahu-tahu setelah cut, tahu-tahu itu kan jatuh sendiri. Yang tadi yang apa-apa kayak gitu. Terus yang sering banget tuh genset mati gitu. Karena waktu itu gue pernah si orang genset gue parkir itu di nggak tahu ya di bawah pohon asem atau di mana. Pokoknya pohon itu gede banget. Itu genset nggak nyala 2 jam. Gue udah bingung banget tuh. Manggil orang situ, nggak tahu orang situ, pindahin hardtop lu, gensetnya pindahin, dimundurin, genset hidup. Nah, Apa tuh? Area merah itu. Iya, serem juga ya. Genset hidup. Gitu. Apalagi kalau syuting di lokasi ya kayak yang ada urban legendnya ya memang kita harus buruan ya. Harus kayak kemarin tuh ya, harus panggil orang-orang situ. Jadi juga serem. Iya, ya memang Masih hasilnya cerita. ya itu juga kejadian juga yang kayak pas kayak gitu. Berdua. boleh nanti. Bener, next episode. Oke. Udah gitu aja. Next dua. Hah? Ya balik lagi sih dari semua cerita apa sih? Oh. Dari sekian banyaknya cerita dari teman-teman kita nih, kesimpulannya setiap kita hidup itu berdampingan sama jin ya. Karena
Tuhan itu menciptakan manusia dan jin, ya kan? Jadi jangan saling mengganggu aja. Adapun kalau mengganggu ya mungkin itu yang namanya manusia, yang namanya jin, ada ya ada yang nggak benar gitu. Jadi kesimpulannya cuma itu. Oke, semua teman-teman para sohib, terima kasih udah menyaksikan channel Debil TV. Jangan lupa di subscribe, nyalain notifikasinya, di komen, di share, jangan lupa ke teman-teman sama saudara-saudaranya. Oke, gitu aja. Terima kasih semua. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.